kemesraan Eri Cahyati, Wali Kota Surabaya, dengan calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disampaikan oleh Bu Risma. Itu sah-sah saja. Rakyat sudah pandai menilai. Bagaimana menurut kalian, apakah ini kedewasaan Risma menghadapi kedekatan, meskipun dulu Eri Cahyati itu menjadi wali kota ya karena tangannya Risma, tapi karena sekarang pilgub dan ada partai yang seimbang selurus dengan Khofifah Eri, maka berbalik arah. Apakah ini kode keras Bu Risma kepada Eri Cahyati, atau ya ini adalah sebuah pengakuan bahwa dirinya kemungkinan tidak bisa berbuat banyak untuk Pilgub Jawa Timur ini? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dinamika dalam proses politik itu begitu cepat, zigzagnya luar biasa. Dulu kawan, sekarang menjadi lawan, ataupun sebaliknya, dulu berteman, menjadi sekarang kita menjauh. Ini yang terjadi, mungkin bisa dilihat bagaimana di Jawa Timur, di Surabaya. Eri Cahyati adalah calon tunggal di Surabaya dengan Armuji, dan pada kesempatan ini bermesraan dengan Bu Khofifah. Bu Khofifah itu adalah juga petahana di Jawa Timur, pada saat ini adalah diusung oleh partai yang ada kemiripan, meskipun ada perbedaan. Bu Risma ada sebagai mantan wali kota Surabaya dan sebagai calon gubernur Jawa Timur yang akan head to head, bukan head to head sih, tapi akan menjadi salah satu kontestan karena ada 3 di Jawa Timur, semuanya perempuan. Bu Risma, Bu Khofifah, Bu Lulu. Ayo kita baca di beberapa media, bagaimana sih sebetulnya kemesraan Eri Cahyati, apakah itu berpengaruh terhadap pilihan para pemilih, dan kemudian apakah juga akan berpengaruh terhadap kemarahan Bu Risma ataupun sebaliknya, ataupun ini adalah cara pendudukan Bu Khofifah terhadap orang-orang yang Surabaya, maksudnya orang-orang di Surabaya yang selama ini agak sulit dijangkau oleh Bu Khofifah. Pertama kita lihat di Disway, harian Disway. Risma tanggapi kedekatan Eri Cahyati dan Khofifah. Sah-sah saja, tidak perlu dipusingkan. Jadi di sini kelihatannya Bu Risma welcome, tetapi bagaimana dalam hatinya? Kemudian di Detik, kata Risma soal kemesraan Eri Cahyati, Khofifah jelang Pilgub Jawa Timur. Ya sah-sah saja. Dan kalau di Tribun Jatim, respon Risma soal Eri Cahyati kerap tampil bersama Khofifah, saya percaya masyarakat sudah pintar. Itu sebuah kepercayaan, bukan sebuah yang lain. Kemudian kita baca lagi yang kumparan. Kalau di kumparan 3 Serikandi bertarung di Pilgub Jawa Timur 2024, pakar politik ungkap fakta ini. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang ada di Disway, dan kemudian nanti kita tambahkan dengan yang lain. Risma tanggapi kedekatan Eri Cahyati dan Khofifah, sah-sah saja, tidak perlu dipusingkan. Surabaya, harian Disway, belakangan ini kebersamaan antara bakal calon wali kota Surabaya Eri Cahyati dengan bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi sorotan. Bahkan boleh dibilang Eri lebih sering bersama Khofifah ketimbang seniornya Tri Risma hari ini yang juga menjadi bakal calon gubernur Jawa Timur alias lawan dari Khofifah. Terakhir, Eri tampak mesra dengan Khofifah di acara pengajian Gus Ikhdam di Jawa Timur di Jatim Expo pada Sabtu 7 September 2024 lalu. Keduanya kompak mengenakan bagian serba putih. Selain itu, pasangan Eri Cahyati Armuji juga bersanding dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Iskandar Dardak dalam videotron yang dipasang Partai Golkar. Ditemui di kawasan Bukit Mas Surabaya, Tri Risma hari ini akhirnya buka suara. Dia mengaku tak masalah terkait kedekatan juniornya
Eri dengan lawan politiknya, Khofifah. Menurut Risma, hal tersebut tidak perlu diambil pusing sebab Eri Cahyati didukung oleh banyak partai politik untuk maju di Pilwali Kota Surabaya. Kenapa Mas Eri dekat dengan Bu Khofifah? Mas Eri didukung oleh semua partai. Dia harus mengakomodir semua partai, sementara aku cuma hanya PDI, Hanura, dan Partai Umat. Mantan Menteri Sosial tersebut menilai sikap Eri merupakan bentuk menghargai partai-partai yang mengusung, yang mana mayoritas partai pengusungnya mengusung pasangan Khofifah Emil di Pilgub Jawa Timur. Artinya bahwa ya kalau dia, Mas Eri, kesana sama kebetulan seorang yang didukung, mau apa saya, itu sah-sah saja. Ayo mulai berpikir, itu bukan apa-apa, memang begitu kenyataannya. Risma percaya masyarakat Jawa Timur sudah pintar menilai kedekatan Khofifah dengan Eri, oleh karenanya hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi dirisaukan. Saya percaya, masyarakat tahu, apalagi masyarakat Surabaya, kita tak usah tanya itu lagi. Jawab Bu Risma sebagai mantan wali kota 2 periode. Anda sudah tahu PD Perjuangan mengusung pasangan Risma Zahrul Azhar Assunta Kushan di Pilgub Jatim 2024. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi, Bu Risma, ketika melihat juniornya, orang yang pernah dibesarkan, berdekatan dengan Bu Khofifah, bahkan tampil bareng di pengajian Gus Ikdam pada 7 September kemarin. Seragam putih-putih. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ini pertanda Surabaya melalui momentum ini akan total ke Bu Khofifah, atau itu hanya sebuah dramaturgi saja? Menurut analisis saya, pertama, bahwa dinamika dalam berpolitik itu selalu dinamis. Dulu kawan, sekarang lawan, ataupun sebaliknya. Bahwa keberadaan Bu Khofifah sama Bu Risma sebagai calon, atau bahkan yang ketiga Bu Lulu sebagai calon, itu adalah realitas yang harus dihadapi. Bahwa ketika tindakannya adalah calon gubernur di Jawa Timur, perempuan semuanya, dengan partai politik yang berbeda. Hanya saja ketika semua publik bertanya, mengapa sih Mas Eri, Cak Eri, wali kota Surabaya petahana, yang dulu dibesarkan oleh Bu Risma, selanjutnya sekarang bermesraan, dalam tanda kutip, dengan Bu Khofifah. Dalam berbagai kesempatan, yang terakhir adalah di pengajian Gus Ikdam. Kalau menurut saya, itu wajar. Bahwa pada kesempatan ini yang disampaikan Bu Risma itu betul, bahwa pada kesempatan ini ada chemistry, ada kedekatan, ada kecocokan antar Mas Eri sama Bu Khofifah. Itu iya, itu faktanya iya. Karena memang yang disampaikan Bu Risma betul, bahwa ada partai politik yang mengusung bersama. Maka di sini adalah Mas Eri itu harus bisa menyenangkan terhadap partai-partai politik yang mengusungnya. Tentunya di sini kalau menurut saya dalam bahasa lainnya, bahwa Mas Eri meyakinkan kepada Bu Khofifah bahwa bisa menghadiri undangannya dan kemudian bisa melakukan komunikasi politik dengan dilihat oleh publik secara bersama-sama. Tetapi apakah itu berefek terhadap pilihan pemilih? Dalam analisis pertama ini adalah, sekali lagi, pada kesempatan ini Mas Eri, Bu Khofifah dalam tema menjalankan apa yang menjadi keinginan partai politik, bahwa dia sama-sama diusung oleh Kimples dan kemudian menjalin komunikasi politik. Minimal show of force itu kemudian ditampilkan secara bersama-sama. Di situ tidak ada perbedaan. Belum sampai kepada pemilih. Tetapi minimal itu tidak ada yang mengganggu antara keduanya.
bahwa seakan-akan ini adalah sebuah paket yang menjadi harapan oleh partai-partai yang mengusung untuk menjadi satu kesatuan. Meskipun mungkin ada beberapa, bukan mungkin, ada beberapa perbedaan dalam hal itu. Dan di sini Mas Eri yang diusung oleh semua partai politik, tentunya juga ada beberapa partai politik yang di Pilgub Jatim mengusung Bu Hovifah, taruhlah PDI Perjuangan, Hanura, begitu juga Partai Umat, melihat hal yang berbeda. Tapi saya melihat pada dasarnya di sini adalah Mas Eri menerima undangan Bu Hovifah untuk mendengarkan pengajian secara bersama dan selalu bisa sinergi dalam hal harapan partai. Kemudian kedua, apa maksud dari menggunakan baju putih bersama-sama dengan Bu Hovifah? Nah, ini kan sebetulnya dalam tema-tema pengajian, siapapun lah, itu temanya adalah menggunakan baju muslim, baju yang bisa mengidentitaskan adalah seorang yang beriman, yang berislam. Itu yang sebetulnya pada dasarnya. Hadapan putih, ya mungkin kebetulan, ya mungkin juga tidak, mungkin didesain. Hanya saja di sini memang tidak pantas misalkan semua warna yang di Pak Mas Eri itu menggunakan semuanya. Yang Mas Eri menggunakan baju semuanya itu tidak mungkin. Karena diusung partai politik semuanya. Putih sebuah warna yang netral untuk semuanya, apalagi ini adalah di suasana pengajian. Bu Hovifah pun juga begitu. Jadi kalau tema baju ini bukan karena uniform penyeragaman, bukan, tapi karena memang yang paling pantas di situ adalah kebersamaan. Adapun itu membawa efek pemilih Bu Hovifah akan lebih baik di Surabaya atau sebaliknya, suara Mas Emil yang di Surabaya itu diganggu, itu mungkin terjadi. Tapi kemudian yang ketiga, apa maksud dari yang disampaikan oleh Bu Risma? Itu sah-sah saja. Apakah Bu Risma tidak sakit hati melihat hal itu? Seandainya Bu Risma adalah orang yang dewasa dalam berpolitik, maka tidak sakit hati. Bu Risma mengetahui bahwa di mana posisi Eri Cahyati sebagai calon wali kota yang pernah dibesarkan oleh Bu Risma, dan juga mengetahui bahwa sekarang Eri adalah sebagai calon yang diusung yang sinergi dengan Bu Hovifah. Jadi itu maksudnya Bu Risma itu sebetulnya tidak ambil pusing terkait dengan apa yang terjadi. Bahwa Bu Risma tetap ingin bersinergi dengan Mas Eri, itu iya. Bu Hovifah mau bersinergi dengan Mas Eri, itu iya. Karena bagaimanapun pemilih yang di Surabaya itu juga menjadi faktor kemenangan dari proses pilgub di Jawa Timur. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Selanjutnya, kalau melihat seperti itu, siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang akan meraih kemenangan? Kalau menurut saya sih, semua by proses. Kalau di dalam teori petahana, bahwa petahana itu semenjak dilantik, khususnya Bu Hovifah, itu sudah berkampanye. Jadi sebetulnya di sini yang diuntungkan itu adalah Bu Hovifah. Selama tidak ada catatan negatif Bu Hovifah terhadap rakyatnya, seluruh masyarakat Jawa Timur, maka Bu Hovifah sangat diuntungkan. Bagaimana dengan Bu Risma? Bu Risma itu akan mendapat keuntungan dalam proses pilgub Jawa Timur jika ada negatif kejelekan diri Bu Hovifah. Kalau tidak, maka agak sulit pemilih untuk melirik Bu Risma. Pengalaman misalkan keberadaan Pak Dekarwo pada periode pertama dan kedua, periode pertama ke kedua, itu agak sulit untuk dikalahkan. Mengapa? Ya karena catatan negatif yang pada periode pertama agak sulit ditemukan oleh publik. Nah, di sini apakah Bu Risma dan tim mampu untuk menggali kelemahan-kelemahan dari Bu Hovifah pada periode pertama? Kalau tidak, maka akan sulit. Tapi kalau mampu dan kemudian bisa meyakinkan ke publik, itu mungkin bisa. Adapun Mbak Lulu yang menjadi calon dari PKB, ya bagaimanapun PKB adalah pemenang di Jawa Timur. Tetapi keberadaan PKB, maksudnya pemilu legislatif,
dan pemilu gubernur itu agak berbeda. Mbak Lulu akan bisa memenangkan jika meyakinkan seluruh pemilih pada waktu pileg itu adalah bisa konsisten. Masalahnya adalah beberapa pemilih yang ada di pileg kemarin tidak bisa dipungkiri pasti akan ke Bu Hovifah. Itu tidak mudah. Kalau pemilih PKB ke Bu Risma itu ada sedikit karena ada Gus Han. Nah, di sini adalah kalau Mbak Lulu bisa meyakinkan seluruh pemilih legislatif kemarin untuk PKB dan kemudian konsisten di situ, sangat mungkin memenangkan. Sehingga di sini kalau melihat kita ya tinggal wait and see siapa yang akan meraih kemenangan adalah orang yang mampu meraih, maksudnya meyakinkan terhadap pemilih terhadap peluang-peluang yang bisa diambil tersebut. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.